komputer. Ya, oke. Jadi untuk agenda kita malam ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk silaturahim dan sekaligus kita rangkaikan bahwa proses akademik kita sebentar lagi akan kita adakan UTS. Dan ada lagi hal-hal lain yang terkait dengan kelancaran di dalam proses akademik, terutama yang berkaitan dengan penugasan mahasiswa, baik penugasan yang bersifat wajib seperti tesis dan publikasi maupun penugasan mahasiswa lainnya. Dan mungkin nanti akan ada sedikit kita minta arahan dari Prof. Iwa, tapi karena beliau belum datang, barangkali saya minta sedikit sebelum masuk agenda utama, persilakan Prof. Samsir barangkali mungkin sedikit ada arahan berkaitan dengan proses akademik kita di S2 Teknik Elektro. Persilakan Prof. Samsir. Ya, terima kasih Prof. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tentu sebagai awal kata yang baik kita menyampaikan alhamdulillahirobbilalamin kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir di acara Zoom ini. Ya. Kemudian memang beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan kondisi kekinian saat ini. Mungkin juga Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui apa yang menjadi trending topik saat ini ya. Jadi tentu kita semua patut untuk menyatakan ini adalah satu musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, di mana ada indikasi ya plagiarisme yang prosesnya sedang berjalan. Jadi sebagai manusia biasa ya tentu di satu sisi kita telah berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, ya menjaga kualitas ya dengan berbagai aturan dan sebagainya. Dan memang betul kita sudah di jalan yang benar seperti itu. Nah, kita mendapatkan penghargaan dari LDT3 sebagai salah satu PTS dengan penelitian yang terbanyak gitu ya. Nah, kemudian ini semakin menggelorahkan teman-teman untuk terus meneliti dan publikasi. Itu satu hal yang positif. Kemudian ya kita tidak pernah mengharapkan namanya musibah ya terjadi gitu ya. Dan ini menjadi viral. Dan ini sebenarnya tentu ya di balik musibah ini tentu ada hikmah. Itu harus diyakini. Jadi mungkin ya beberapa saat ini atau beberapa minggu ini kita sebutlah sedang berduka gitu ya. Sedang berduka dengan musibah ini. Kemudian ya kita tidak berlama-lama berduka gitu ya. Seharusnya juga kita positif di dalam melihat persoalan ini. Dalam arti bahwa ini jangan dijadikan alasan bagi teman-teman dosen yang memang tidak tertarik barangkali menulis, lalu ya menimbulkan semacam ketakutan tersendiri untuk tidak menulis. Nah ini keliru lagi menurut saya. Jadi oke, nggak apa-apa kita berduka saat ini, tentu ada hikmahnya, kemudian kita coba introspeksi diri. Nah tentu banyak pelajaran diantaranya ya coba kita cek kepada diri kita sendiri, mungkin pelayanan kita kepada mahasiswa kurang. Padahal tentu orang tua ya telah memberikan kepercayaan kepada kita untuk mendidik putra-putra ya mereka gitu ya. Dan kemudian yang kedua, bentuk pelayanan itu ya kalau memberikan tugas tentu ada konsekuensinya harus memberikan feedback kepada mahasiswa. Jadi jangan memberikan tugas kemudian tidak diperiksa. Nah itu terjadi tuh karena mahasiswanya merasa dibohongi dosennya, jadi kembali mahasiswa yang bohongi dosennya. Apa caranya? Membuat covernya bagus-bagus ya, catching, tapi isinya kosong sebenarnya. Atau mengcopy dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena tahu dosennya pasti tidak baca karena sibuk dan sebagainya. Jadi maksud saya kalau kita memberikan tugas tentu punya komitmen untuk membacanya dalam rangka yaitu pendidikan. Kemudian yang kedua, kami mendapatkan betul arahan dari LDT3 bahwa saat ini terutama pejabat yang baru Dirjen Dikti itu sudah menekankan betul bahwa dosen-dosen itu fokus bukan banyaknya publikasi, tetapi lebih kepada mutunya. Itu yang jauh lebih penting. Bukan banyak-banyakan
ya bahkan asas-asas kepatutan itu harus dijaga. Ya, bagaimana misalnya ada dosen dalam waktu hanya beberapa hari gitu ya, 180 hari publikasinya bisa ya 180 gitu kan. Berarti separuh tahun dia publikasi. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi pemerintah sekarang dikti fokus pada apa namanya? Pada konteks mutunya. Terus kemudian yang kedua dalam arahannya menyatakan bahwa kan keberhasilan dosen itu bukan berarti dia ada di dalamnya sebagai penulis kedua dan ketiga. Tanpa dosennya juga menulis namanya di situ, sebenarnya itu satu prestasi karena mengantar mahasiswanya untuk publikasi. Jadi seperti itu arahannya, ya arahannya. Kemudian yang berikut, eh, tentu komitmen juga harus dibangun, terutama fokus mengenai RPS. Ya, RPS ini adalah RPS per mata kuliah, bukan RPS per dosen. Nah, kalau RPS-nya per dosen itu artinya mengacaukan ya quality dari sistem pendidikan kita. Jadi fokus ke bahwa RPS itu adalah RPS mata kuliah. Nah, bagaimana memonitoring dan mengevaluasi sebenarnya sederhana, sebagaimana juga perguruan tinggi lakukan. Sebenarnya Prof. Amin sebagai Kaprodi S2 Magister Teknik Elektro sudah menyampaikan dari awal sebaiknya segera dibentuk dosen koordinator di mata kuliah itu. Dalam arti ya dosen-dosen yang diberi amanah itu ya melakukan pertemuan-pertemuan misalnya di awal kuliah menekankan bahwa RPS itu dijalankan ya. Kemudian yang kedua adalah sebelum UTS, yaitu checkpoint yang pertama apakah pertama RPS itu dijalankan. Kemudian yang kedua juga mengoreksi bagi teman-teman yang mungkin apa namanya ada yang tepat apa namanya sesuai dengan jumlah perkuliahannya 7 kali, kemudian mungkin juga ada yang terlambat, misalnya 5 kali, sehingga terbuka diskusi soal yang akan disampaikan. Nah, harapannya bahwa karena kuliahnya sama, RPS-nya sama, mestinya soal ujiannya juga sama. Jadi tidak setiap dosen membuat soal, ya. Nah, kemudian yang ketiganya, checkpoint kedua sebelum UAS. Jadi sebelum UAS itu bertemu lagi. Nah, diskusi lagi gimana nih? Ini seharusnya sudah pertemuan ke-15 gitu ya, atau ke-14. Nah, gimana nih soal yang kita buat? Tentu dosen-dosen yang belum sampai ke materi itu tentu akan keberatan kalau pertanyaan-pertanyaan itu diajukan misalnya karena dia belum ajarkan. Jadi ya seperti itulah. Nah, selain itu sebenarnya juga sekaligus memonitor bahwa di RPS itu seperti apa outcome yang diharapkan. Jadi kalau misalnya di mata kuliah itu memang di RPS menyatakan membuat jurnal, ya membuat jurnal. Atau kalau hanya mereview jurnal, ya laksanakan itu. Jangan misalnya tidak ada dalam RPS-nya tiba-tiba mahasiswa diminta jurnal. Nah, jadi kan ini di semester misalnya satu, kan sebaiknya dosen-dosen lain itu jangan jangan langsung meminta mahasiswanya untuk buat jurnal. Kan teorinya baru dia belajar metode penelitian. Nah, sering saya mengistilahkan, ibaratnya ini kita mau melatih mahasiswanya sebagai petinju hebat, sebenarnya latihannya belum selesai. Baru ya latihan menghindar, tiba-tiba harus bertanding gitu kan. Nah, kalau seperti itu ya tentu ya, yang terjadi bukan hanya kau, mungkin langsung masuk ke rumah sakit gitu ya. Nah, ini tentu kita tidak inginkan. Jadi mungkin juga kita harus cek juga, mereview seperti apa kurikulum kita ya. Jadi itulah tahapan-tahapan yang boleh dilakukan untuk menjaga mutu tadi. Dan tentu ya itu seperti yang saya katakan tadi bahwa ini betul-betul kita belajar dari hikmah. Itu yang pertama dari sisi pelayanan. Yang kemudian yang kedua mungkin juga kita perlu introspeksi, mungkin juga ya di antara kita mungkin ya eh, berbuat tidak adil ya kepada mahasiswa, ke teman koleha dan sebagainya. Ya kita introspeksi semua lah gitu ya. Jadi mesti ada di balik musibah itu ada hikmah. Nah, kalau kita cepat sadar introspeksi diri ya saya yakin bahwa derajat kita akan dinaikkan. Tapi kalau tidak ya tentu ya kita pasti akan terpuruk gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi sering saya mengibaratkan ya ITPL ini kan akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Nah, kalau tumbuh menjadi pohon besar artinya siap dengan berbagai tantangan ya. Mulai angin kecil, angin ribut harus siap. Nah, kalau dia siap dengan itu, tantangan itu berarti dia akan tumbuh 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 apa namanya? Tumbuh sehat. Tapi kalau tidak ya sekali datang angin ribut ya mungkin akar-akarnya tercerabut gitu ya.
Nah, tentu kita tidak inginkan bersama. Dan apa namanya, ya mari tentunya selalu kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa mudah-mudahan diberikan jalan terbaik bagi kita semua dan kita tetap apa semangat gitu ya, tetap semangat sesuai dengan ya tugas-tugas kita sebagai pendidik ya, terutama fokus ke dharma pendidikan ya, dan berkomitmen untuk meningkatkan mutu. Dan ya bisa juga menjadi introspeksi bagi pengelolaan kita lagi semangat-semangatnya ya, kita meluncurkan misalnya Bravo ya, meskipun sebenarnya ada diskusi gitu ya, itu saya lihat positif saja bahwa ya kita harus berhati-hati, lihat apa namanya intake-nya seperti apa dan sebagainya. Ya tentu akan apa namanya ada tantangan untuk terus kita bekerja keras untuk memperbaiki. Itulah sebenarnya beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya menekankan betul dan saya percaya di balik musibah ini ada hikmah. Dan mari kita mawas diri, berhati-hati, introspeksi diri, mudah-mudahan harapannya tidak terjadi lagi di kemudian hari gitu ya. Karena tentu kita fokus pada institusi bagaimana merawatnya, menjaganya. Tentu kalau kita ditanya gimana terhadap ITPLN ini, kalau bagi saya tentu bagi Bapak-Ibu sekalian, kalau boleh ya tidak akan bubar sampai dengan dunia kiamat. Kenapa? Itulah amar jaliya kita. Jadi walaupun kita tidak di dunia ini, kita masih berharap ya ada apa namanya amal jariah yang terus mengalir gitu ya. Jadi seperti itulah Bapak Ibu sekalian ya. Kita terus berdoa, mudah-mudahan Allah melindungi kita, diberi solusi yang terbaik bagi kita semua. Saya kira demikian, Prof. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Samsir. Jadi banyak arahan yang kita sudah dapatkan dari Bapak Prof. Samsir, Wakil Rektor 1, dan tentu ini adalah berkaitan dengan tugas kita bersama sebagai dosen di Prodi S2. Sebelum mungkin saya lanjutkan yang saya ingin sampaikan, saya mohon mungkin ada sedikit masukan dari Bapak Dr. Pawinari sebagai Warek. Persilakan Pak Dr. Pawinari. Baik, terima kasih Pak Bob Aminullah. Salam, selamat malam Ibu dan Bapak sekalian. Alhamdulillah ya, teman-teman apresiasi atas undangan meeting ya yang dilakukan oleh Ketua Program Studi Prof. Amin. Kita selalu dikawal ya, mulai dari dosen, mahasiswa. Ini penting sekali ya. Jadi kalau bisa juga dosen-dosen kita ini semua lah di antara kita nih komit ya kalau ada hal-hal yang undangan meeting gini kita hadir karena ini sifatnya koordinasi. Menyimak apa yang disampaikan Prof. Samsir tadi itu juga banyak benarnya ya, terutama dari sisi publikasi ilmiah yang dilakukan oleh dosen. Itu memang dalam penilaian PAK itu ada yang namanya kepatutan. Jadi dosen itu maksimal satu semester itu yang dinilai itu maksimal dua publikasi atas nama dirinya sendiri dan dua dia sebagai penulis kedua. Nah itu udah cukup. Kalau udah sampai di atas puluhan itu nggak bakalan kualitas bagus lagi ya. Pasti itu udah hanya volume yang diperbanyak. Yang kedua, publikasi itu sesuaikan ke bidangnya Bapak Ibu. Itu yang dinilai kadang-kadang pengaruh dari PAK juga gitu, kalau sesuai dengan bidangnya. Kalau kebidangannya manajemen proyek, ya diperbanyaklah publikasi manajemen proyek, gak usah kemana-mana, ambil kemana-mana semua gitu ya. Yang tidak kalah penting lagi, Jafung untuk bidang penelitian itu tidak hanya publikasi. Di situ ada bikin buku, ada bikin paten, ada bikin hak cipta, dan lain-lain ya, masih banyak lagi. Nah itu semua yang kita kejar boleh tuh. Jadi dalam satu semester 2 publikasi nama kita, 2 publikasi kita sebagai penulis kedua, kita bikin 2 buku, buku pun bisa dibikin 2 juga, buku referensi dan buku monograf. Hak paten juga bisa, paten 2, hak cipta 2. Nah itu pun kalau kita lakukan 2, itu udah lebih di atas rata-rata. Udah mendapatkan nilai publikasi yang sangat bagus ya.
maksimal 222 saja itu. Belum dari penelitian, dari pendidikan ya, belum dari pengabdian masyarakat kita ikut tim ya. Nah itu juga sebenarnya sudah bagus, sudah sangat bagus ya, sudah produktif itu. Tapi kalau udah di atas 10 bahkan sampai 100 tadi saya bilang 100 sekian, wah itu sebenarnya bukan publikasi yang benar lagi gitu ya. Nah mari kita sama-sama untuk melakukan hal ini, kita kontrol bersama-sama agar hal ini tidak terulang kembali ya. Nah berkaitan dengan itu, saya tadi diminta oleh salah satu mahasiswa bimbingan saya, Pak saya mau maju apa namanya wisuda. Nah saya ingat tahun lalu kebijakan dari Kapolres 2 untuk maju sidang minimal sudah submit ya, sudah submit jurnal. Untuk maju wisuda sudah accepted ya, sudah accepted, dan untuk mengambil ijazah itu sudah publis. Walaupun kebijakan kita tidak diwajibkan mau Scopus ataupun Cinta, gitu ya. Nah, jadi yang saya pegang sementara itu, nanti terserah kita rundingkan di sini pada Pak Kaprodi, ada Direktur Pasca Sarjana, apakah kita masih pegang itu ya. Yang saya ingat saat mau maju sidang, naskahnya sudah submit. Saat dia mau wisuda, naskahnya sudah accepted. Saat dia mau mengambil ijazah, naskahnya sudah publis. Nah, sementara itu yang saya pegang, sehingga saya tanya, naskahmu sudah accepted belum? Belum, Pak. Masih submit. Coba hubungin Kaprodinya, bagaimana kebijakan Kaprodinya, boleh nggak? Boleh. Akhirnya saya ngambil jalan apa namanya, tadi itu ngambil keputusan karena dikejar waktu, katanya harus submit hari ini. Biasalah itu mahasiswa kadang-kadang suka alibi waktu ya. Hari ini terakhir Pak. Ya sudah saya bilang, bikin surat pernyataan di atas materai. Bikin surat pernyataan 1 lembar di atas materai, kamu tanda tangan, kamu ikut wisuda, tapi kamu pastikan kamu tetap urus naskahmu sampai accepted. Apabila nanti naskahnya belum accepted juga, nanti ijazahnya tetap akan ditahan oleh akademik. Bikin tanda tangan di atas materai. Ini saya tanda tangan, ya saya setuju untuk maju wisuda. Tapi dengan catatan pakai 1 lembar itu. Nah, permasalahannya adalah apakah kita semua sama seperti ini? Ya. Nah, stylenya. Apakah semua dosen boleh seperti ini? Atau ada kebijakan lain dari Kapolri? Karena sementara saya masih pegang yang lama seperti itu ya. Maju sidang boleh sudah submit, wisuda boleh sudah accepted, dan ambil ijazah boleh sudah publis. Sementara masih pegang itu. Terus Scopus atau Sinta nggak peduli, yang penting dia sudah memberikan publis ya. Kalau dapat Scopus alhamdulillah, dapat Sinta juga kemarin masih tidak apa-apa. Nah, nanti kita samakan aja persepsinya Prof Amin ya, biar semua teman-teman dosen bisa sama melakukannya hal tersebut. Ya kurang lebih seperti itu dari saya, Prof Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Nanti. Mungkin sebelum saya mulai masih ada satu lagi sekaligus perkenalkan Pak Dr. Lukman ini, beliau sebagai Direktur Pasca Sarjana. Mungkin persilakan sambutan atau mungkin sedikit ada arahan dari Pak Dr. Lukman. Persilakan Pak Dr. Lukman. Baik, terima kasih Prof Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu sekalian, salam kenal. Jadi saya diberikan amanah untuk mengelola fakultas, jadi karena sudah dipisahkan dari fakultas sebelumnya, jadi sekarang kita dikumpulkan. Jadi mungkin ada sedikit saja ini terkait dengan kasus yang sedang muncul. Jadi kami itu berharap memang kita lakukan saat ini adalah perapian dari RPS-nya. Sebenarnya kuncinya tadi disampaikan oleh Pak Warek 1, betul. Jadi kita minta nanti kita akan coba menjembatani bagaimana RPS di setiap prodi ini memiliki standar yang sama. Jadi sebenarnya dasarnya dari sini dulu. Jadi nanti kita berharap secepatnya, mudah-mudahan semester ini seluruh RPS itu sudah bisa kita clearkan, sehingga Bapak Ibu sekalian itu memiliki sebuah luaran yang sama. Karena inilah nanti yang akan dinilai pada saat kita akreditasi. Dan selama ini kita mengajar memang sesuai dengan bidang mata kuliah, tetapi
setelah dievaluasi dari PJM agak berbeda-beda. Ini yang kita akan coba rapikan. Kemudian mungkin yang kedua terkait dengan Bravo. Betul, Bravo ini sudah kita mulai terapkan. Ini sebenarnya model perkuliahan by research sebenarnya, tetapi kami lebih cenderung ini perkuliahan tidak memperkenalkan by research-nya, tetapi 442-nya itu lebih diperkuat kait dengan proses penelitian yang ada di S2. Jadi ini masih terus kami lakukan perbaikan, kami lakukan penyempurnaan terhadap timeline dari pelaksanaannya. Kemarin sudah kita sepakati ada beberapa yang sudah kita bisa laksanakan di semester 1 ini, khususnya untuk angkatan 2023-2 itu sudah bisa kita jalankan, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti di 2024-1 kita akan lebih sempurnakan. Jadi kami berharap dengan masalah yang baru muncul ini, mudah-mudahan kita bisa lebih kompak lagi, lebih solid lagi, sehingga mahasiswa sebagai anak didik kita itu tidak dirugikan, karena selama ini yang kita lihat adalah mahasiswa selalu menjadi menjadi korban. Kami berharap dengan kasus ini kita bisa menyempurnakan apa yang bisa kita berikan ke mahasiswa, karena apapun ujungnya adalah ilmu kita itu mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan itu aja tadi yang disampaikan Pak Warek Satu, betul. Kami harapkan apa sih yang mau kita bawa lagi nanti, kalau nggak ilmu ini tadi yang akan kita bawa ke akhirat. Itu aja sih sebenarnya yang mau kami sampaikan di awal. Nanti terkait dengan Bravo, kalau memang ada waktu nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Prof. Amin ya. Karena ini fokus kita hari ini akan coba membahas terkait dengan pelaksanaan kuliah S2 di Teknik Elektro. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih di mute, Prof. Ya, terima kasih Pak Dr. Lukman. Jadi saya lanjutkan. Saya mohon izin menampilkan sedikit PowerPoint supaya lebih bisa kita lihat bersama-sama. Saya juga tadi PowerPoint-nya saya sudah share. Pak Narto, tolong dicek. Sudah kelihatan Pak Narto? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Ya, jadi saya mulai dari sini Pak, bahwa kita malam ini rapat koordinasi menjelang pelaksanaan RUPS dan sedikit sekaligus silaturahim dalam rangka setelah Idul Fitri. Oke, jadi tadi kita sudah mulai pembukaan dan arahan dari Rektor 1. Rencana tadi mengharapkan Pak Rektor, mungkin beliau ada berhalangan, tapi tadi sudah cukup dari Bapak Rektor 1, dari Pak Dr. Poinari, Wakil Rektor juga memberi, dan Pak Dr. Lukman. Nah, mengenai proses akademik ini, mungkin saya memulai dulu dari yang disampaikan tadi oleh Pak Dr. Poinari. Jadi yang lalu Bapak Ibu sekalian, pernah kita melakukan rapat koordinasi waktu masih Pak Iwan jadi Warek 1. Jadi waktu Pak Iwan jadi Warek 1, kita melakukan rapat koordinasi berkaitan dengan lahirnya Permen nomor 53 tahun 2023. Jadi Permen ini ada salah satu pasal di ujung itu sebelum penutup, pasalnya 106. Jadi dengan adanya aturan baru ini, maka ada 4 aturan yang tidak lagi berlaku, yaitu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, salah satu yang berkaitan tadi yang dijelaskan Pak Dr. Pengenari adalah peraturan Menteri nomor 3 tahun 2020. Jadi Permen nomor 3 tahun 2020 ini yang di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, mengharuskan untuk program master dan program doktor untuk melakukan publikasi. Ini yang warna kuning. Kalau untuk doktor harus dipublikasi pada jurnal internasional bereputasi. Ya. Contohnya Scopus, kalau doktor. Tapi kalau master tidak perlu bereputasi, tetapi yang terakreditasi. Yang kalau kita terjemahkan yang banyak dilakukan di beberapa tempat, Sinta 2, ya. Jadi Sinta 2 sudah cukup. Dan itulah yang dilakukan selama ini. Jadi dengan adanya aturan baru ini, otomatis karena ini dicabut, ya tentu ini juga tidak lagi menjadi keharusan. Tapi kenapa ada perguruan tinggi yang masih menerapkan?
Setelah saya cek beberapa perguruan tinggi yang menerapkan, karena dia unggul. Dan untuk unggul itu ada 3 yang harus dijaga. Dia unggul internasional, dia unggul nasional, ada indikatornya, dan dia memiliki kinerja melampaui penugasan dikti. Nah, salah satu melampaui penugasan dikti ini yang dilakukan oleh beberapa tempat yang unggul. Jadi dikti tidak lagi mengharuskan publikasi, tetapi dia masih mengharuskan. Jadi menurut dia ini kepentingannya tentu akan positif karena dengan adanya publikasi ini bisa lebih bagus bagi mahasiswa dan dosen. Nah, itu alasan. Tapi di tempat lain yang memang belum unggul baik sekali, rata-rata tidak lagi mengharuskan dalam ujian. Tetapi tetap dianjurkan bahwa hasil riset, disertasi, dan tesis ini dipublikasi mahasiswa bersama dosen. Namun tidak menjadi keharusan lagi seperti yang dijelaskan oleh Pak Dr. Pawenari. Waktu ujian dulu, waktu rapat koordinasi, saya mengusulkan karena ini yang dilakukan selama ini yang seperti dijelaskan tadi Pak Dr. Pawenari. Ya memang saya mengusulkan supaya di pedoman akademik kita, karena ini juga dituangkan di dalam buku pedoman akademik, supaya mungkin kita perlu mengoreksi. Karena kalau kita mengikuti buku pedoman akademik IPPLN, ya masih seperti yang lama, bahwa sebelum mahasiswa ujian, dia harus publikasi. Tapi saya mendapat informasi itu dibuat lunak sedikit karena publikasi perlu lama, sehingga dibuatlah kebijakan. Meskipun kebijakan itu juga tidak tertulis, bahwa boleh ujian tesis kalau sudah mengirim, sudah submit ada bukti. Kemudian wisuda harus accepted, sudah disetujui untuk publikasi. Dan boleh mengambil ijazah kalau sudah dipublikasi. Jadi waktu rapat dulu, saya minta ya tidak lagi diperlakukan seperti itu karena sudah ada aturan. Tapi ada yang menyarankan tetap dipublikasi meskipun tidak menjadi keharusan. Jadi kira-kira itu penjelasan saya Pak Dr. Pawenari. Tadi juga sebelum mulai rapat, saya laporkan ke Bapak Profesor Samsir Warek Sadu, kalau bisa usul saya di buku pedoman akademik kita itu pada lampiran 2 kalau tidak salah itu bisa ada sedikit dimodifikasi yang mengharuskan itu. Kalaupun kita melaksanakan selama ini seperti yang dijelaskan dari Pak Dr. Wenari, itu sebenarnya juga hanya kebijakan, tidak ada yang tertulis. Jadi kalau dicari apa dasarnya itu juga hanya sifatnya kebijakan yang belum dituangkan dalam bentuk tertulis. Ini barangkali kondisi kita. Tapi saya yakin karena ini semua internal, kita bisa perbaiki, kita bisa menerbitkan apakah pedoman akademik langsung kita perbaiki, atau mungkin ada SK rektor yang mengoreksi pedoman akademik itu. Ya ini barangkali berdasarkan malam ini nanti mungkin saya akan membuat usul surat ke pimpinan, rektor dan wakil rektor 1 untuk barangkali mohon ada koreksi untuk hal ini supaya nanti ke depan bisa kita ada pegangan kalau sudah ada yang mempertanyakan. Oke, itu kira-kira penjelasannya Pak Dr. Pawenari. Kemudian berkaitan dengan kewajiban mahasiswa tadi untuk publikasi, saya mencoba melihat di buku pedoman akademik kita, pedoman penulisan tugas akhir ini, ada di bab 5 yang mengharuskan bahwa disertasi atau proposal sudah harus diperiksa kemiripannya, ya, Turnitin adalah kurang dari 30%. Ya, ini sebenarnya salah satu yang menjembatani kalau ke depan menurut saya, kalau memang toh ini nanti kita akan publikasi, publikasinya sebaiknya melalui satu pintu. Jadi sebelum dipublikasi harus ada cek Turnitin dulu. Jadi kalau ada kemiripan lebih dari 30% ya supaya direvisi. Berkaitan dengan tesis ini, kebetulan saya ada true story, pengalaman empiris. Saya menguji salah satu perguruan tinggi S2. Jadi mahasiswanya dari wilayah timur, tapi tesisnya dari wilayah barat. Ya, sebutlah dari NTT, tapi tesisnya dari Palembang. Jadi saya cuma tanya sepintas ke mahasiswa, saudara pernah nggak ke Palembang? Dia bilang belum pernah, Prof. Saya asalnya dari NTT. Saya bilang, kenapa saudara tesisnya dari Palembang?
Ya, dia bilang ya karena saya mau cepat. Dan dia orangnya juga fair, terus terang dia. Karena mungkin dia sudah merasa bahwa pasti akan dikejar. Saya ambil dari internet, nah, jadi saya langsung tutup, tidak usah jawab lagi, langsung saudara berhenti. Jadi akhirnya ya diputuskan bahwa disuruh memperbaiki. Karena kalau ditanya lebih lanjut nanti panjang. Nah, ini kan bagian dari plagiarisme juga, hanya tidak terpublikasi. Jadi maksud saya kaitannya dengan tugas mahasiswa kita, ke depan mungkin tesis yang kita mau ujikan ini Pak, bukan hanya di proposalnya yang dicek seperti buku pedoman, untuk kehati-hatian karena tesis ini nanti ditindaklanjut dia akan dipublikasi. Jadi kita pintunya nanti di sekretaris prodi Pak Harto, saya juga sudah minta password Turnitin dari IT bahwa kita akan cek tesis itu sebelum diujikan. Sehingga katakanlah kalau ada mahasiswa yang melakukan seperti yang saya alami tadi, kita bisa antisipasi. Jadi begitu dicek Turnitinya di atas 30%, kita minta mahasiswanya untuk memperbaiki. Dan saya juga pengalaman di tempat lain, ya sebutlah Trisakti melakukan itu. Jadi sebelum ujian, disertasi, S3 dan S2, itu dicek dulu Turnitinya. Bahkan semua publikasi mahasiswa, karena dia kewajiban, ya harus dicek dulu Turniti, baru bisa dipublikasi melalui Sakti. Oke, ini mungkin ke depan Pak, perbaikan kita, yang usulan saya. Karena kalau kita bebankan kepada dosen, saya khawatir nanti dosen tidak ada waktu atau mungkin tidak punya aplikasi untuk Turnitin. Padahal kita di Kosambi, di fakultas sudah ada. Jadi memudahkan satu pintu sebelum nanti kita ujian, masukkan di Turnitin dulu, lihat berapa persen plagiarismenya, kita batasi 30%. Karena ini sudah ada juga di buku pedoman. Tapi hanya di buku pedoman ini saya lihat hanya proposalnya, padahal bukan hanya proposal yang berpotensi. Di bab 4 pun itu bisa berpotensi. Jadi saya mencoba mengembangkan ini karena nantinya tesis ini kita harapkan tetap dipublikasi oleh mahasiswa bersama dosen. Kira-kira itu tambahan dari saya berkaitan proses akademik kita ke depan. Kemudian yang kedua, ini mungkin untuk kita merefresh seperti penjelasan Prof. Samsul tadi. Ya, mari kita tepat seperti mengikuti aturan dikti bahwa nilai kelulusan mahasiswa itu dua, yaitu tugas dan UTS, UAS, dan tugas. UTS beserta tugas, UAS beserta tugas. Hanya tugas ini bervariasi, ada sifatnya presentasi oleh mahasiswa secara individu, ada juga presentasi berkelompok oleh mahasiswa, ada juga hanya mereview jurnal. Jadi individu diberi tugas jurnal oleh dosen, tapi dosen sudah memilih jurnalnya. Tapi ada juga dipersilahkan kepada mahasiswa untuk mengambil sendiri dari Google Scholar. Tapi yang lebih baik kalau dosen sudah mengambil jurnal itu, di mana jurnal yang diambil itu sudah disesuaikan dengan RPS. Jadi kalau di dalam RPS di situ ada 14 kali pertemuan, 14 bab, maka setiap bab yang dibahas itu diambilkan jurnalnya, kemudian diberikan tugas kepada mahasiswa untuk membaca. Bagaimana mahasiswa membaca, dibuat suruh dia meringkas, ya mungkin 30%, 3 halaman atau 4 halaman, kemudian disuruh dia mengkritik, disuruh dia menunjukkan apa kelebihannya, dan disuruh dia memberi saran kalau ada penelitian di masa akan datang seperti ini. Jadi mahasiswa dipaksa atau secara tidak langsung disuruh untuk membaca. Kalau dia baca ada relevansinya, ada hubungannya dengan materi yang ada di RPS. Itu kalau jurnalnya dipilih oleh dosen. Jadi setiap dosen diharapkan, ya karena sekarang jurnal banyak sekali, ya sisa kita mengambil jurnal yang sama dengan topik-topik yang ada di dalam RPS. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian ke depan. Sehingga kita hanya membatasi di situ, ya. Katakanlah tugas itu karena tugas ini memang penting karena dia melekat di dalam nilai UTS, begitu juga dia melekat di dalam UAS. Mengenai presentasi mungkin juga kita bisa, karena kita masih melakukan 14 kali, tapi mungkin presentasinya ada individu penugasan, tetapi kelompoknya itu ya disuruh mahasiswa itu memilih kelompoknya dan memilih salah satu tesis
review jurnal tadi yang mereka presentasikan dalam kelompok. Oh ya, Prof Iwa sudah masuk. Assalamualaikum, Prof. Prof Iwa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Prof Iwa, kita memulai lebih awal sesuai jam sambil menunggu Prof Iwa masuk. Prof. Saya kebetulan lagi di jalan nih, jadi saya ngikutin aja dulu. Baik, Prof. Tapi intinya mungkin setelah saya sedikit tambahan satu lagi informasi, nanti saya persilakan Prof Iwa kasih arahan nanti, Prof. Oke, baik, mangga silakan. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut lagi. Jadi tadi berkaitan dengan penugasan mahasiswa. Kalau memberikan penugasan kepada jurnal, baiknya saran saya, dan itu yang saya lakukan. Setiap pertemuan di dalam RPS itu saya carikan 2 atau 3 jurnal. Jadi begitu memulai kontrak perkuliahan, saya langsung men-share sejumlah jurnal kepada mahasiswa dan langsung tugas individu memberikan ringkasan 30%, ya. Kemudian suruh memberi kritikan, tunjukkan keunggulannya dan berikan saran. Dengan begitu mahasiswa membaca, lalu kemudian ada setiap pertemuan presentasi kelompok. Jadi langsung dibentuk 6 kelompok, yang mana yang diambil, pilih di antara jurnal di dalam kelompoknya itu yang mereka akan presentasikan. Jadi tidak perlu lagi membuat yang baru, tapi cukup mereka memilih dan otomatis di dalam kelompok itu mereka membaca lagi jurnal yang akan dipresentasikan. Itulah kira-kira ini saran yang saya melihat. Memang banyak model, silakan Bapak Ibu sekalian, tetapi ini adalah nilai nanti kita masukkan sebagai tugas bersama-sama UTS. Di UAS juga seperti itu, diberikan lagi tugas, boleh menggunakan jurnal, boleh menggunakan buku yang lain, ya. Buku yang lain yang saya lihat juga bagus, buku yang lain supaya mahasiswa tahu apa yang terjadi di luar sana sebagai penelitian yang terakhir, dan setelah UTS mahasiswa juga tahu tentang teori-teori yang ada di dalam tentu literatur yang kita anjurkan. Jadi kalau misalnya ada 2 atau 3 literatur, jadi dosen pegang satu, yang satu diberikan kepada mahasiswa juga tugas kelompok per bab. Ya, jadi paling tidak dia membuat ringkasan supaya di samping dosen memberikan, dia juga mendalami teorinya. Kira-kira ini hanya untuk memperdalam, tetapi itu nanti kita masukkan sebagai nilai tugas. Nah, jadi itu kira-kira gambaran saran dari saya, tapi silakan Bapak Ibu berkreasi, tapi ya intinya bahwa nilai mahasiswa kita ini ada nilai UTS beserta tugasnya dan ada nilai UAS beserta tugasnya, nanti kita akan gabungkan di sistem. Oke, kemudian Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi, semua RPS mata kuliah ini kita sudah punya. Dan itu juga dari Bapak Ibu yang membuat. Sekiranya ada Bapak Ibu, terutama dosen yang baru bergabung, kalau ada masukan, penyempurnaan, silahkan Bapak usulkan ke kami. Kira-kira apa yang perlu ditambahkan, barangkali studi kasusnya dan materinya, ya silahkan Bapak Ibu majukan. Nanti kita setiap awal perkuliahan, nanti kita akan kirim lagi RPS yang baru yang kita sudah revisi. Berikutnya, tugas mahasiswa tadi sudah, publikasi, proses akademik, lain-lain nanti kita mungkin lanjutkan setelah kita mendengarkan arahan dari Bapak Rektor. Persilakan Pak Rektor, kami sudah selesai, Prof. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya karena di jalan jadi tidak nyaman kalau kameranya dibuka. Oke, tidak apa-apa, Prof. Persilakan, Prof. Ketahuan ada di mana. Jadi begini, Prof. Minullah, Bapak Ibu sekalian, para dosen kedua program magister, mungkin Prof. Aminullah sudah menyampaikan bahwa saat ini program magister kita itu sudah ada 4. Jadi yang pertama adalah program magister teknik elektro, kedua teknik sipil, ketiga teknik mesin, dan keempat adalah teknik komputer. Jadi sekarang ini keempat prodi ini di bawah satu direktur, ditambah lagi program PPI. Jadi ada direktur program pasca sarjana ini mempunyai 5 prodi, 4 prodi S2, 1 prodi PPSI. Nah, tentunya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas dan
kualitas penelitian dan hasil tugas akhir dalam hal ini tesis, maka perlu rasanya kita ada penyamaan persepsi, khususnya para pembimbing, selain pembimbing juga para dosen dalam menangani tugas-tugas baik tugas kuliah maupun tugas akhir. Dalam hal ini adalah tadi tesis, maka harus ada penyamaan persepsi. Nah, saat ini kebetulan Prof. Aminullah adalah kepala program studi teknik elektro. Jadi saya hanya mengingatkan bahwa teknik elektro itu ada 3 peminatan, yaitu peminatan ketenaga listrikan, kedua peminatan jaringan cerdas dan energi terbarukan, dan yang ketiga adalah peminatan ekonomi dan bisnis. Dan masing-masing pada semester 2 mempunyai kuliah yang berbeda peserta. Jadi semester 1 mahasiswa bersama-sama. Jadi semester 1 bersama semua, semester 2 memilih ketiga prodi tersebut, ketiga peminatan. Yang semester 3-nya sama-sama lagi kuliahnya, semester 4 adalah tesisnya. Jadi tentu ketika mengambil mahasiswa itu mengambil topiknya atau lebih tepat peminatannya, maka tesisnya harus sesuai dengan peminatan. Jadi jangan sampai misalkan mahasiswa tersebut memilih ekonomi dan bisnis, tetapi tesisnya malah bicara tentang pure ketenaga listrikan teknik gitu. Sehingga cukup berat, memberatkan mahasiswa tersebut, karena bisa saja mahasiswa tersebut datangnya bukan dari tenaga listrik, gitu, bukan dari teknik elektro, bisa jadi dari teknik industri atau bahkan juga dari teknik lainnya lah yang diperbolehkan, sehingga dia ingin memilih ekonomi dan bisnis. Sehingga saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian para pembimbing, pertama-tama yang ditanya kepada mahasiswanya ketika mendapatkan tugas membimbing tesis adalah mereka memilih apa. Sehingga ketika memilihan itu, maka topik mereka harus sesuai dengan pilihannya. Jangan kemana-mana. Memang ekonomi bisnis itu harus ada, tetap bicara tentang elektronya atau ketenaga listrikan. Tetapi porsinya cukup kecil. Cukup kecil, yang dikupas dengan sangat besarnya tentu adalah tentang keekonomian dan bisnis energinya atau ketenaga listrikan. Gitu. Jadi jangan terbalik kira-kira. Ketenaga listrikan bukan tidak boleh tentang ekonomi dan bisnis, boleh, tetapi lebih kecil lah. Aspek keteknikannya yang lebih kuat. Demikian juga dengan jaringan cerdas dan energi terbarukan. Itu pertama untuk penelitian atau tesisnya. Kemudian juga adalah saya ingin mengingatkan biar kesamaan tentang pelajaran mata kuliah. Jadi barangkali Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti kejadian yang terjadi tentang plagiasi yang terjadi di TPLN. Ini juga mungkin karena terlalu memberatkan mahasiswa ketika mahasiswa itu diberikan tugas untuk membuat paper belum saatnya, menurut hemat saya. Bahwa dia belajar mereview paper itu tidak apa-apa. Jadi, tapi kalau hasil mahasiswa belajar paper lalu disubmit hanya karena basisnya adalah mata kuliah atau di dalam pelajaran, itu menurut saya tidak tepat. Karena bagaimanapun juga suatu paper yang akan masuk ke jurnal harus melalui mekanisme penelitian. Tanpa penelitian hampir tidak mungkin membuat satu tulisan yang baik untuk jurnal. Jadi saya mohon kepada Bapak sekalian dua hal tersebut. Tadi yang pertama adalah soal tesis harus sesuai dengan peminatannya mahasiswa kita. Yang kedua adalah ketika mengajarkan mata kuliah, jangan terlalu memberatkan, bahwa tugas biasa saja, tetapi kalau sudah membuat paper saya kira terlalu jauh menurut hemat saya. Saya lagi mengingatkan bahwa mahasiswa belajar mereview paper, membaca paper itu memang selayaknya kita memberikan. Jadi mereka mereview paper, kita membacanya, apakah mereka sudah tepat review papernya, itulah yang tujuan daripada salah satu
pemahaman untuk di dalam kuliah kita. Dan barangkali sebaiknya bahwa ketika kita memberikan tugas juga sesuai dengan mata kuliah, nama mata kuliah, jangan menyimpang gitu. Jadi pelajaran yang harus kita ambil itu adalah bahwa bagaimanapun S2 ada keterbatasannya, sehingga kita juga jangan terlalu menyulitkan, tetapi bukan murahan, gampang tidak, tapi harus sesuai dengan sesuai dengan apa yang disiapkan. Dan terutama juga kita harus mulai konsisten terhadap RPS. Mungkin kemarin RPS itu kita buat itu karena dikejar waktu agak terburu-buru. Saya kira tidak apa, Prof. Amin, kalau saat ini RPS belum kita betul-betul kita pegang, ya, tetapi kita sudah mulai sebagian RPS harus kita pakai. Dan perlahan-lahan kita mungkin perbaiki, sesuaikan dengan zaman RPS. RPS bukan harga mati. Saya kira itu, Prof. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran hari ini. Menurut saya cukup penting penyamaan persepsi kita tentang kita memberikan knowledge atau kita membangun lulusan khususnya program studi teknik elektro di PLN ini. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, juga saya mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian bahwa kekuatan daripada ITPLN adalah saya melihat Bapak-Bapak banyak yang selain akademisi adalah praktisi. Itu adalah suatu kekuatan yang luar biasa bahwa kita punya akademisi dan punya praktisi. Dan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi yang Bapak-Bapak yang mempunyai kemampuan praktisi, saya kira sebaiknya memang berikanlah pengalaman-pengalaman pada mereka. Karena kalau yang namanya teori itu saya kira teori itu sudah sangat mudah didapat, gitu ya. Tapi yang paling sulit adalah sebetulnya adalah pengalaman di dalam praktek lapangan. Itulah kekuatan daripada ITPLN. Yang terakhir lagi bahwa mengingatkan, saya nggak tahu apakah Smart 442, program pembelajaran Smart 442 ini bisa diterapkan di program pasca sarjana ini. Mungkin tolong Prof. Amin untuk dipelajari apakah mungkin diterapkan. Yang jelas di S1 akan coba diterapkan. Dan terakhir lagi Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak tahu apakah sudah disampaikan bahwa tahun ini kita akan mencoba menawarkan program Bravo. Bravo yang saya harap, saya nggak tahu Prof. Amin apakah sudah disampaikan. Di sini saya nggak tahu kita mengundang Pak Lukman nggak program Bravo ini. Ada Prof. Ya, jadi disampaikan program Bravo itu memang tidak bisa pure penelitian sama, betul-betul pure penelitian, tetapi di situ juga ada komponen mata kuliah, karena bagaimanapun juga kita harus menyampaikan ke Dikti itu ada nama-nama mata kuliah yang mungkin kita persingkat. Mungkin nanti silakan Prof. Amin atau Pak Lukman menyampaikan program ini. Akhir kata Bapak sekalian, mari kita bangun ITPLN ini dengan kebersamaan dan mempunyai persepsi yang sama di dalam menumbuh kembangkan atau mahasiswa. Demikian Bapak sekalian, terima kasih Prof. Amin. Bapak sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Melaporkan sedikit Prof. Jadi tadi juga Prof. Samsir sudah menyampaikan sambil menunggu Prof. mengenai RPS ini, bahwa kita akan berusaha untuk ke depan semua materi yang disampaikan oleh dosen ini mengikuti RPS, karena RPS ini juga dari masing-masing dosen. Dan yang kedua, untuk yang tim teaching, beberapa kelas dengan mata kuliah yang sama diharapkan ke depan mungkin keseragaman sehingga nanti satu soal untuk satu tim. Jadi misalnya ada 3 kelas, mungkin satu soal, tetapi itu nanti akan dibuat koordinasi antara tim dosen. Kemudian juga setiap awal semester, setiap menjelang UTS ataupun menjelang UAS, kita akan mengecek apakah materi yang sudah disampaikan dosen sudah sesuai dengan RPS. Dan saya juga menambahkan tadi bahwa RPS
yang sudah setiap mata kuliah yang sudah ada, kita harapkan dari masukan Bapak Ibu, terutama rekan-rekan dosen yang baru bergabung, kalau ada tambahan, ada masukan, kita akan akan perbaiki, kita akan tambahkan pada setiap awal semester. Karena seperti kata Prof. Iwa juga tadi, bahwa FPS ini bukan sesuatu yang harga mati, tapi bisa kita sempurnakan. Mengenai berapa tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Dr. Lukman, dan kita nanti akan mengharapkan minggu ini, Prof, karena ini kan kelasnya sudah mulai 1 Mei, tapi kita nanti akan membuat sesi khusus mengenai Bravo ini, mungkin diawali dengan penjelasan Dr. Lukman, dan nanti kemudian kita akan diskusikan bersama dengan dosen, dan termasuk juga pembimbing, karena ini nanti pembimbing dan jadwal kita sudah buat. Mudah-mudahan bisa kita lakukan dalam 1-2 hari ini untuk mengundang dosen-dosen nanti yang akan membimbing dan yang akan mengajar nanti di dosen kelas Bravo ini. Atau mungkin Pak Dr. Lukman masih ada tambahan sedikit sebelum nanti kita masuk ke agenda lain-lain. Persilakan Pak Dr. Lukman. Terima kasih Prof. Amin. Jadi mungkin sama dengan usulan tadi Prof. Amin, saya mungkin kita siapkan aja nanti sesi khusus Prof. Amin. Karena memang saya masih, seperti yang disampaikan tadi, Bravo ini sebagai ide dasarnya sudah ada, kemudian konsepnya sudah ada, kami masih perlu pengayaan, sehingga penyempurnaan dari program ini kami harapkan nanti ada masukan dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, karena seperti yang disampaikan oleh Prof. Iwa tadi, kita masih memasukkan mata kuliah itu ada di dalam satu skenario kurikulum, jadi satu distribusi mata kuliah. Sehingga nanti di dalam pelaporan pedidikti kita, itu untuk kuliah S2, itu mata kuliahnya hampir 2 kali lipat. Itu dimungkinkan untuk kita lakukan. Dan nanti secara detail nanti akan kami sampaikan Prof. Amin pada sesi untuk penjelasan Bravo. Terima kasih Prof. Itu aja mungkin Prof. Terima kasih Pak Dr. Lukman. Jadi kita nanti insya Allah mudah-mudahan minggu ini juga di akhir minggu kita ada waktu semua baru kita adakan khusus untuk sesi program Bravo. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi agenda utama kita selesai. Sekarang agenda lain-lain barangkali ada dari Bapak Ibu rekan-rekan dosen yang akan sharing, ya kami persilakan, mungkin ada dari Bapak. Barangkali ada yang memulai dulu. Diawali Pak Eri Prabowo dulu barangkali, dilanjutkan Pak Tri Wahyudi, ini saya sudah lihat ada. Ya, terima Lalu kasih. Pak Rendro Yoko. Persilakan dimulai dulu Pak Eri Prabowo. Terima Mungkin ada kasih, masukan Prof. Pak Eri Prabowo. Ya, selamat malam semua. Saya mau fokus di strategi 442 yang tadi disinggung oleh Prof. Iwa. Jadi kalau kita sering dengar 442 itu 40% teori, 40% itu katakanlah diskusi atau tugas kelompok atau apapun yang bukan teori, dan 2-nya itu dosen tamu. Itu yang saya tangkap selama ini. Ya, betul. Nah, dikaitkan dengan jumlah perkuliahan kita, maka perhitungan sederhananya adalah 4 tambah 4 tambah 2 sama dengan 10. Berarti 4/10 kali 16 itu sama dengan 5,6. Atau sama dengan 6. Artinya 6 kuliah pertama itu teori, 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 teori. Minggu ke-7 seharusnya UTS. Nah, 4 yang kedua, tugas kelompok, diskusi, atau kunjungan atau apapun, itu 6 minggu kedua. Setelah itu baru dosen tamu 2 kali dan ditutup dengan UAS. Itu pengertian saya. Cuman kita jadwal UTS-nya masih di minggu ke-8, jadi agak kagok ini. Bagaimana memudahkan dosen untuk 6 pertama fokus teori, kemudian UTS, 6 kedua fokus di tugas kelompok, presentasi, dan lain sebagainya. Kemudian dosen tamu, baru UAS. Itu usul aja Prof, supaya 442-nya betul-betul diterapkan langsung pada jadwal perkuliahan. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Dr. Eri, saya kira masukannya bagus, dan itu saya kira memang arahnya kita di program SMART ini menuju kepada 442. Mungkin usul saya begini, menanggapi tadi Pak Dr. Eri, saya mengusulkan kepada Bapak Ibu sekalian, kan kita RPS-nya saya sudah share, yang belum nanti saya akan kirim, mungkin bisa diminta ke Pak Narto juga.
sebaiknya mungkin barangkali RPS ini kita awali dari sana Pak Dr. Eri. Jadi usul saya Bapak Ibu sekalian, bagus ini masukannya Pak Dr. Eri. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, RPS yang ada yang kita sudah punya, mohon kalau ada waktu yang bisa, RPS kita itu kalau perlu itu dituangkan Pak. Jadi pertemuan pertama kan ada tuh di RPS kedua dan seterusnya. Kalau bisa tolong di dalam RPS ini tolong Bapak Ibu beri masukan ke kami, barangkali 1 atau 2, barangkali itu menjadi format nanti untuk kita share ke teman-teman yang lain. Sehingga dengan adanya RPS yang sudah berbasis 442, bagaimana Prof? Silakan Prof. Izin, saya ingin menjawab ini biar sama juga semua program strategi pembelajaran 442. Jadi gini Pak Heri, untuk semuanya, bahwa 442 itu bukan urutan, dan itu basic 442. Jadi setiap mata kuliah bisa saja bukan 442, bisa saja 532, bisa juga adalah 352 tergantung mata kuliah. Tapi basicnya adalah 442, itu satu yang perlu disampaikan. Yang kedua, 442 itu saya lagi bukan urutan. Bukan bahwa kita terus memberikan teori, kemudian berikutnya adalah jadi 40% teori, 40% itu lebih mengarah case study atau problem solving. Problem solving. Jadi silakan dipilih apakah membuat jadi ada satu case-case yang bisa dipecahkan oleh mahasiswa untuk mata kuliah tersebut. Dan itu bisa dilakukan bukan setelah 40% teori. Bisa saja 20 saat dua kali atau 3 kali pertemuan, berikutnya adalah. Tapi secara jumlah ada 442. Gitu Pak Eri Prabowo. Oke. Jadi bukan sekali lagi bukan urutan. Itu adalah kita memberikan basic. Ini selanjutnya adalah inisiatif atau inovasi kreativitas dari para dosen untuk basic tersebut. Nah, 20% itu adalah namanya guest lecture. Jadi artinya bahwa agar nuansa mahasiswa itu ada nuansa luarnya. Syukur-syukur bisa saja misalkan sebagai contoh hari Jumat besok tuh kita mengundang apa yang dari Auckland University untuk menyampaikan saya lupa tahu topiknya. Nah, bagusnya mahasiswa kita masukkan ke dalam dia mengikuti itu. Jadi tidak harus khusus di kelas, itu bisa di mana saja. Misal Pak Eri punya kontak juga dengan teman, ada acara di mana, mau online mau offline, silakan. Yang diharapkan terkait dengan mata kuliah. Jadi kira-kira itu Bapak-Bapak, Pak Eri khususnya, bahwa program 442 seperti itu. Jadi sebetulnya kita kembalikan kepada kreativitas dari para dosen. Jadi kita hanya mengingatkan itu sekali lagi 442 itu basis sistemnya. Dan bukan urutan Pak Eri. Ya, makasih Prof. Itu, makasih. Makasih Pak Eri, makasih Prof Aminullah. Ya, makasih Prof Iwan. Saya kira bagus penjelasannya. Jadi sudah semakin clear bahwa 442 ini hanya basis, tidak harus mengikuti urutan pertemuan 1 sampai 6. Saya ingat waktu dulu kita membahas ini, saya kira penjelasan yang sama dari Prof Iwan seperti itu. Saya tadi lupa menyampaikan. Tetapi intinya begitu Pak, sehingga nanti seperti kuliah tamu ini tidak harus satu kelas. Bisa saja kuliah tamu ini diwahadiri oleh semua kelas. Sehingga itu pun sudah dicatat sebagai 20%. Mengenai nanti basis pemilihan studi kasus atau tugas mahasiswa itu mungkin juga seperti tadi, mungkin setiap pertemuan sudah langsung dibagi tugas dan barangkali macam-macam inovasinya masing-masing dosen. Tapi usul saya kalau bisa khususnya teori dan pemilihan tugas ini kalau bisa lebih bagus lagi kalau dituangkan dalam RPS yang seperti saya sebutkan tadi Pak. Kalau mengenai kuliah tamu itu mungkin bisa dilakukan oleh satu kaprodi atau suatu prodi atau pasca sarjana yang melakukan semua mata kuliah sudah ikut masuk di situ. Ya seperti misalnya ada tamu pembicara dari Auckland, dari Malaysia, atau dari departemen barangkali yang mengikutkan semua mahasiswa, itu pun kita sudah akui sebagai suatu kuliah tamu karena di situ tentu materinya banyak terkait dengan bidang kita. Oke, saya kira cukup Pak Dr. Eri ya. Persilakan Pak Tri Wahyu Adi. Terima kasih.
kita memilih 3 sesi pertama ya, Pak Triwahyu Hadi dengan Pak Rendro Yoko. Silakan Pak Triwahyu, mungkin ada masukan. Sementara belum ada, Prof. Oke, sementara belum ada, berarti kurang jatahnya. Pak Rendro Yoko, silakan, ada masukan? Baik, terima kasih Pak Prof. Yang pertama adalah terima kasih Pak Prof tadi sudah diingatkan mengenai RPS, karena memang RPS yang sudah kita susun itu kan tahun lalu, semester lalu itu harus diperbarui terus ya, seperti yang saya tahu Pak, karena itu akan menjadi hal yang sangat dilihat di dalam nanti mungkin ITPLN akan masuk di akreditasi. Kemudian yang kedua Pak, tentang tugas kepada mahasiswa, tugas kuliah kepada mahasiswa tentang pembuatan paper. Kebetulan kami Pak di analisis energi untuk masa depan, saya memang memberikan tugas kelompok, satu kelompok ada 4 orang untuk membuat paper terkait juga ada konferensi Pak Prof yang dilakukan oleh PLN Pusdiklat, yaitu ICT-PEP 2024, di mana mereka juga mulai kekurangan orang yang nulis. Jadi saya untuk membiasakan diri teman-teman menulis paper, makanya teman-teman mahasiswa saya undang, saya mintakan untuk membuat paper masih terkait RPS, terkait energi baru terkait transisi energi, dan sambutannya cukup baik Pak Prof. Nanti saya mohon izin untuk bisa memanfaatkan Turnitin yang ada di ITPLN. Kemudian yang ketiga, tadi saya mendengar dari Pak Lukman, Pak Dr. Lukman, bahwa ITPLN akan mengikuti akreditasi. Nah, ini suatu hal yang sangat penting, dan saya nanti mohon izin untuk bisa ikut mensupport Pak, karena kebetulan saya adalah salah satu anggota dari IAB, International Board of Akreditasi di Indonesia, ya, dan saya cukup berpengalaman Pak. Tahun lalu kami mengakses Trisakti, Teknik Elektro, dan juga Telkom University, dan juga di ITB juga saya juga akreditasi untuk teknik elektronya tahun lalu. Mungkin akan sangat membantu nanti bila mana ITPLN akan melakukan akreditasi. Demikian Pak Prof, terima kasih. Terima kasih Pak Hendriyoko. Jadi saya kira bagus masukannya. Bapak Ibu sekalian, sebelum yang lain masih ada saya ingin men-share sedikit Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagai laporan mahasiswa kita sekarang Pak, kurang lebih 450 yang aktif di S2 ini. Yang semester 5 sampai 8 ada kurang lebih 110 yang lagi menyiapkan tesis. Dan semester 4 kurang lebih 110 juga sekitar yang menyiapkan tesis. Nah, ini yang kita targetkan bisa selesai di 1 semester tesisnya yang semester 4. Dan khusus yang semester 5, 6, 7, 8 yang kurang lebih 100 juga ini, Bapak-bapak, Ibu ini kan ikut juga membimbing, mohon dukungannya kepada mahasiswa kita ini. Karena saya lihat mahasiswa kita ini saya sudah pernah melakukan tatap muka langsung kepada mahasiswa-mahasiswa ini, mulai dari membuat judul dan seterusnya. Karena ternyata masih banyak di antara mahasiswa kita ini mungkin karena faktor kesibukan belum menemukan topik, belum menemukan judul. Nah, ini mungkin mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian yang menjadi pembimbing, mudah-mudahan bisa mereka selesai dalam 1 semester. Nah, itu barangkali informasi saja dari saya. Berikutnya sesi kedua ini barangkali saya butuh mungkin ada masukan dari kaitannya praktisi ini. Pak Nuraatnya yang pertama, kemudian nanti yang terakhir saya minta dari Bapak Dr. Asim, saya lihat tadi ada namanya. Saya persilakan dulu Pak Nuraatnya, barangkali ada masukan mengenai kaitannya dengan program Pak 42 yang berkaitan dengan kegiatan pengalaman di lapangan. Mungkin ada masukan Pak Nuraatnya ya? Persilakan. Terima kasih Prof. Kedengaran ya suara saya ya? Kedengaran Pak, kedengaran. Jadi dengan program 442 itu sebetulnya kan itu hanya bantuan pedoman untuk porsi teori, praktek, dan tamu gitu ya.
yang saya terapkan di dalam menyelenggarakan kuliah manajemen SDM, itu setiap kuliah itu kami berikan PR kelompok dan PR personal. Jadi PR personal itu dijawab oleh mereka 2 hari setelah kuliah. Kemudian PR kelompoknya 4 hari sesudah kuliah. Nah, PR ini itu terkait dengan materi kuliah yang akan kami berikan pada minggu berikutnya. Jadi itu sudah blended di situ antara teori dan praktek. Karena PR yang kami berikan itu adalah PR yang sifatnya praktis, yang sifatnya pengalaman. Pengalaman bagaimana memutuskan suatu, misalnya memberdayakan internal SDM, itu caranya bagaimana. Itu prakteknya seperti apa, kemudian kami kasih teori. Itu model yang kami berikan di manajemen SDM. Jadi kita blended antara praktek dan teorinya. Itu saja, Prof. Terima kasih. Terima kasih informasinya Pak Nurhatnyana. Mungkin ini yang terakhir saya persilakan Pak Dr. Asim. Tadi ada saya lihat namanya, masih ada beliau, Pak Dr. Asim. Ya, makasih Prof. Silakan Pak Dr. Asim. Terima kasih Prof. Ya, saya ucapkan terima kasih pada undangan hari ini, dan saya mencatat banyak sekali ini yang untuk perbaikan dan sekaligus hikmah dari balik peristiwa itu. Ya mudah-mudahan kita ada hikmah yang harus kita ambil. Salah satunya adalah ini komunikasi yang baik ini. Kalau saya melihat, karena saya ada nama di situ, komunikasi yang baik ini diperlukan agar tidak mahasiswa dan dosen yang sebenarnya sama-sama punya keinginan baik berakhir tidak baik. Nah, sambil kita tunggu rekomendasinya, nanti kan ada tindak lanjut sebenarnya, bagaimana agar tidak terulang lagi. Nah, kita tetap berharap nih Prof, bahwa adalah sekolah kelas kita yang di Lebak Bulus itu diusahakan tetap ada offline-nya. Yang dulu kan kita berharap mungkin 1 semester itu sekali 2 kali barangkali ya, karena emang ini juga kemarin tuh online dan percakapannya juga mungkin terbatas karena tidak semua bisa diungkap di WA itu. Nah, kita berharap memang untuk ke depan komunikasi antara dosen dan mahasiswa itu bisa baik. Syukur-syukur tidak ada distorsi dari kebijakan yang malam ini kita bicarakan. Yang kedua, sebenarnya kita itu ya, saya sangat sedih ya kalau kita gagal memahami mahasiswa yang di S2 itu kan sebagian besar adalah karyawan PLN, mohon maaf ya, juga karyawan-karyawan yang lain. Sulitlah kita melihat itu betul-betul fresh graduate gitu. Kebetulan ya saya sebagai ketua yang urusan admisi itu memang S2 kita arahkan, strateginya adalah untuk mereka-mereka yang sudah karyawan, sehingga dianggap memiliki pengalaman, bukan hanya teori tapi sudah lulus kursus-kursus yang ada di PLN. Hanya kita berharap memang kita ya, baik itu dosen praktisi ataupun yang reguler dalam arti akademik, itu meningkatkan level strategic thinking-nya sehingga berlakulah sebagai partner gitu loh. Saya heran juga kalau memang tugas itu bertubi-tubi dan sampai membawa kesulitan dalam penyelesaiannya karena orang-orang PLN yang dalam arti sudah punya kompetensi dan pengalaman gitu ya, nggak bisa menyelesaikan. Nah, barangkali kalau memang seperti itu, Prof ya, kita perlu mengadakan satu pendekatan gitu. Memang barangkali dia tidak biasa menulis, padahal rata-rata orang PLN yang sekolah itu bisa dipastikan adalah pernah melakukan inovasi, menulis dan melakukan gagasan-gagasan pemikiran dan sudah menjadi karya. Nah, ini mohon mungkin barangkali ada kuliah khusus ya dari dosen-dosen itu oleh direksi PLN. Kenapa?
strategic thinking itu kan diajarkan mereka. Visi besar PLN itu ada di kepala mereka. Kami baru dapat video dari Pak Dirut PLN itu menjelang penutupan admisi tanggal 29. Makanya kami sekarang menyesuaikan lah ya untuk pendaftaran tersebut karena kami baru terima kemarin. Belum lama lagi. Apa yang dikatakan beliau, mungkin Bapak Ibu bisa melihat dan mencermati karena kita kalau nggak melaksanakan itu kan sama dengan kita beredar di orbit yang lain. Saya dan para pemimpin serta ahli-ahli di PLN akan menjadi mentor mahasiswa, begitu kata-katanya. Nah, berarti memang ini juga akan mengalir sampai kepada S2 di 3 yang baru ini kita kejar dan S1 yang memang sudah arahnya ke sana. Karena di S1 ini teman-teman, Pak Didi intervensi dengan namanya Energize. Setiap hari Sabtu itu dikumpulkan. Nah, barangkali untuk dari alam kerja menjadi alam pembelajar gitu loh. Dari alam melakukan eksekusi di lapangan menjadi harus dengan tulisan. Ini perlu advokasi lah bahasa saya begitu aja. Perlu bantuan sehingga tidak blunder dan tidak menjadi masalah seperti apa yang kita lakukan itu ya. Dan seiring dengan jumlah mahasiswa yang banyak, saya kira mari kita mengkoreksi masing-masing ya untuk bisa mengantarkan kepada mereka tanpa harus melakukan dalam tanda petik penyiksaan lah ya, tetapi justru membuat mereka bisa menaikkan strategic thinking-nya sehingga setiap lulusan S2 itu dari ITPLN gitu ya, itu sudah membawa citra diri yang baik yang mencerminkan strategic thinking-nya direksi dan para pembina yang ada di sini. Saya senang ada Pak Atnyana, saya salah satu muridnya di OPI dan itu memang strategic thinking yang asalnya latihan-latihan dan melakukan praktek-praktek dan ritual. Saya kira gitu Prof. Samsir, kita empati dengan masalah dan kita akan bangkit. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh stakeholder kita bisa lebih puas ya kepada apa yang kita kerjakan malam ini dan seterusnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak informasi dari Pak Dr. Hasim, tapi kelihatannya untuk saya secara khusus ada 2 saya catat, barangkali mungkin saya mintakan nanti arahan dari pimpinan. Pertama berkaitan dengan kemungkinan kita membuat pertemuan 1 atau 2 kali dalam 1 semester secara offline. Mungkin bagaimana formatnya, barangkali ini saya kira bagus juga Pak, karena suasana sekarang sudah bukan lagi COVID-19. Tapi paling kendala yang kita hadapi mahasiswa yang berada di luar kota. Atau mungkin dibuat hybrid yang bisa offline ya kita offline sehingga bisa berinteraksi langsung dengan mahasiswa, mungkin itu barangkali. Atau nanti formatnya lain kita akan pertimbangkan apakah mengharuskan semua mata kuliah atau mata kuliah tertentu saja. Yang menarik yang kedua kaitannya tadi arahan Prof. Iwa yang dosen tamu dan ada strategic thinking dari pejabat PLN. Saya mengusulkan barangkali nanti kita akan buat, saya akan berdiskusi Pak Asing, kita membuat list dalam setiap semester, kita barangkali dalam sekali seminggu di S2 ada dosen tamu dari PLN, kita membuat list, baik dari pejabat PLN yang masih aktif, ataupun mungkin dari yang tergabung dari IKPLN. Saya tahu betul, karena saya di Dewan Pakar IKPLN, itu banyak teman-teman mantan direksi yang punya banyak pengalaman. Kalau itu diberi kesempatan barangkali beliau dan untuk memberikan menjadi dosen tamu, saya kira itu bagus sekali kalau nanti barangkali kita perlu membuat listnya Pak, apakah kita lakukan setiap bulan, 1 kali sebulan atau 2 kali sebulan. Nanti sesuai dengan topik-topik yang kita akan siapkan sehingga beliau datang nanti sudah mengarah pada topik yang kita tawarkan. Barangkali ya secara spesifik sesuai core bisnis PLN, pembangkitan, ada transmisi, distribusi, keuangan, SDM, dan sebagainya. Saya kira gitu ya Pak Asing ya. Kita akan programkan Pak. Terima kasih masukannya Pak. Saya kira dari saya cukup sekian, mungkin untuk closing barangkali. Saya barangkali masih ada arahan dari Prof. Iwa sebelum kita tutup. Baik, terima kasih Prof. Aminullah, Bapak Ibu sekalian. Saya
senang mendengarkannya hari ini pertemuan kita. Saya kira yang paling penting itu adalah penyamaan persepsi kita, karena harapan saya walaupun mahasiswa datang dari berbagai bidang ilmu mungkin, kemudian dengan kemampuan yang berbeda, harapannya outputnya bisa kita samakan. Kita samakan outputnya karena kita sama. Walaupun ada perbedaan sedikit tidak apa-apa, tapi perbedaan sama. Jangan sampai juga ada yang satu dosen tinggi gitu ya, ininya yang satu dosen rendah. Jadi itulah yang harus kita pertahankan. Pertemuan ini salah satu seperti itu. Saya senang juga mendengarnya bahwa ada pemikiran tentang kita sebut apa ya, kuliah yang mungkin bukan mingguan barangkali Pak Prof. Amirullah, mungkin terlalu singkat gitu mengatur 2 mingguan, karena itu kan pasti kuliah bersama seluruh mahasiswa, saya kira gitu Ya, kan, bukan betul, Prof. mata kuliah kan. Ya, Jadi mungkin per fakultas, per prodi barangkali. ya. Dari teknik sipil, karena ini Pak Lukman, saya kira ide ini bagus Pak Lukman. Jadi Pak Lukman bisa dinaikin aja Prof. Amin ke tingkat pasca sarjana. Jadi bukan hanya elektro itu agar seragam kita, karena saya yakin tenaga walaupun teman-teman PLN itu walaupun ke tenaga listrik tadi kan backgroundnya banyak, dan menurut saya ada yang terkait ke teknik bukan ke teknik, maksudnya misalnya ke teknik sipil tentang dispute project dispute, contohnya misalkan seperti itu. Kemudian juga ke teknik mesin, cerita kemananya gitu ya. Jadi lebih dekat ke arah situ. Walaupun ujungnya ke strategik, tapi saya kira ini menarik dan ini bisa menjadi daya tarik buat calon mahasiswa kita, bahwa teman-teman di luar mungkin bukan hanya teman-teman PLN, tetapi juga bisa misalkan teman-teman dari pemerintahan, misalkan dari DJK, misalkan kita undang juga gitu Pak Maimun untuk kuliah 2 mingguan lah. Saya setuju kalau bisa dilaksanakan. Gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kesediaan hari ini. Saya kembalikan Prof. Amin, terima kasih. Terima kasih Prof. Insya Allah kita akan tindak lanjuti Prof 2 mingguan, dan nanti saya akan koordinasi dengan Pak Dr. Lukman. Ya Bapak Ibu sekalian, saya kira agenda kita sudah terpenuhi, kita sudah banyak membahas malam ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas malam ini membawa berkah untuk kemajuan ITPLN. Demikian Bapak Ibu sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amin. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat. Ya, salam sehat. Pamit Prof. Ya, saya izin live.